Salah. Hmm? Salah. Enggak, Bapak itu aja. Itu RT 2. Oh. Ini spesial apa? Suguhan dari Mang Yayan yang sudah dapat banyak orderan. Oh, ya Pak, janjinya cara bohong euy asli. Mun menang sekieu pasti dibagi dia mana. Ya, kang pemateri tong ngelak eta awu. Ya, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersyukur teman-teman malam hari ini kita bisa berkumpul kembali pertemuan yang ke-13 meski malam hari ini alhamdulillah kita diberikan keberkahan atas hujan yang masya Allah ini mungkin tadi dari sore ya, bahkan dari Pangalengan mah udah dari siang katanya. Alhamdulillah teman-teman yang masih bisa menyempatkan, mudah-mudahan Allah ganti dengan sebaik-baik ganti apa itu ya ilmu yang bermanfaat insya Allah. Kalau ini yang bertiga ini kan ini dirempet hingga sampai ke di jas hujan jauh. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kerjanya pengorbanannya diganti dengan memudahkan mendapatkan materi. Dan berikutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas beliau lah kita bisa menuai nikmatnya Islam dan sampai hari ini juga kita masih bisa menikmati hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Sebenarnya teman-teman mungkin ini Pepep yang lebih tahu, Mang Yayan juga. Kita tuh tadi siang saya ngobrol sama beberapa teman seangkatan ya, Doni, Ibu dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya perhatiin akhir-akhir ini termasuk gobak ya. Akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk apa? Untuk mau ngaji gitu. Dan teman seangkatan kita yang ini yang dulu emang makrifuna. Nah, cuma memang kalau kita ajak di kajian yang berkerumun kayak gini mereka belum siap kayaknya gitu. Mungkin saya mau orang ketika era gitu ya. Tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa, ini kabar gembira dan saya juga mau menginformasikan ini mudah-mudahan apalagi teman-teman yang tahu kita saling mendoakan mudah-mudahan beliau satu waktu akhirnya kesempatan mau ikut ngaji bareng, mau secara akumulasi seperti ini atau mungkin nanti bisa ngaji private begitu. Saya juga ucapkan terima kasih tentang Rafa. Ya alhamdulillah Kang Rafa ini baru ketemu lagi nih saya sama Ridwan ya, semakin fresh. Apalagi Kang Firman dan Mang Yayan ini semakin fresh ya, semakin hari lihat dicukur, bumi sawah ya. Beda dong besar kalau gitu aja. Hadir ada ayat kesukaan tadi ya. Karena akan menang taskol, karena naon lah. Baik, terima kasih juga ini teman-teman Pasir Sangga ya, kelompok sablon juga. Malam hari ini teman-teman kita akan sambung pembicaraan atau diskusi terkait keterkaitan terhadap hukum syara. Nah, malam Jumat kemarin ada yang tahu nggak materinya apa? Masih ada yang ingat? Enggak, saya enggak tahu. Oh iya, aduh. Oh saya lupa. Kenapa yang malam ini di tengah-tengah kita ada Kang Budi atau yang mengganti Kang Denny. Kebetulan Kang Denny malam hari ini ada jadwal talaki. Jadi beliau tidak bisa berkesempatan untuk mengisi. Jadi alhamdulillah Kang Budi kebetulan juga jadwal ngajinya digeser ya, atau mungkin absen dulu gitu. Jadi alhamdulillah bisa berkesempatan mengisi. Balik lagi, ini siapa yang tahu malam Jumat kemarin pembahasannya apa? Hei, ini sebenarnya Pak, orang bohong. Oh, makna kematian Kang Budi. Makna kematian. Boleh dikasih apa? Spill sedikit naon minggu kemarin keingetan naon kira-kira. Ya kan ingat tuh naon. Al-asbab dan al-hal. Air kematian teh berarti itu tuh satu yang dianggap pasti oleh Tuhan atau karena pasti sebagaimana rezeki. Cuman ada yang dikondisikan, ada yang memang naon lah. Ya, itulah kurang lebih teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang keterkaitan dengan hukum syara. Gak berlama-lama, langsung saja kita serahkan kepada Kang Budi yang sudah menyiapkan segala halnya. Mudah-mudahan ini jadi satu hal yang kita harapkan bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi, khususnya mau terikat dengan hukum syara dan lebih jauhnya kita mau mengamalkan hukum syara tersebut. Ya, waktu dan tempat kepada Kang Budi dipersilakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur selain kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita semua senantiasa ingin menyempurnakan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua senantiasa ingin memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa belajar, tak kunjung kita merasakan keinginan untuk berhenti untuk belajar, dan mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita hingga akhir hayat nanti untuk senantiasa belajar dan menggenggam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi, suri teladan umat manusia yang mana jika tanpanya mungkin pada hari ini kita tidak bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah di luar sedang hujan, gitu ya, di mana hujan itu adalah merupakan berkah bagi kita semua, rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini juga menambah pahala kita, karena dengan hujan ini perjuangan kita jadi lebih luar biasa lagi. Ya, tiris, basah, segala macam biasa namun menjadi namanya. Alhamdulillah teman-teman bisa hadir pada malam hari ini, tidak kurang satu pun, tidak kurang sesuatu pun, sehingga kita bisa sama-sama mengkaji terkait materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan ke-13. Yang mana saya 13 ya, tentang keterikatan terhadap hukum syara. Perlu diketahui mungkin bagi teman-teman, saya spoiler dulu bahwa ini mungkin materi yang akan sangat singkat. Kenapa? Karena nanti pembahasan yang akan serunya itu sebetulnya di minggu depan. Kita minggu depan, saya spoiler aja, akan membahas tentang ahkamul khamsah, hukum yang 5, gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita hanya akan membahas, kalau dalam makalah atau mungkin dalam ceramah mukadimahnya, pembukaan terkait keterikatan terhadap hukum syara, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah sering mendengar, atau mungkin di antara teman-teman ada yang baru mendengar apa itu hukum syara, gitu ya. Nanti akan kita sama-sama bahas terkait hukum syara itu apa, syariah itu apa, dan sebagainya, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, ada sebuah pertanyaan yang harus teman-teman jawab terlebih dahulu sebelum kita berlanjut pada materi selanjutnya, gitu ya, atau pada pembahasan yang akan kita bahas ke depan. Kira-kira mengapa harus terikat kepada syariat Islam atau hukum syara? Ada yang mau jawab? Silakan. Kira-kira apa sih kita harus terikat kepada hukum syara? Ada yang mau jawab? Hah? Karena orang Islam. Ada lagi? Karena Islam adalah agama yang menyeluruh. Oke, ada lagi? Hah? Islam adalah agama yang menyeluruh. Coba, mengapa harus terikat kepada hukum syara? Kira-kira? Untuk mendapatkan ridho Allah. Ada lagi? Sebenarnya jawaban yang paling mendasar dari pertanyaan ini adalah karena konsekuensi keimanan. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Al-Qur'an, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada hari akhir, maka karena keimanan itulah kita harus terikat dengan hukum syara. Gitu ya. Hukum syara itu nanti akan ada pembahasannya tersendiri, gitu ya. Ahkamul khamsah yang tadi ada halal, kemudian ada apa lagi? Mandub, sunnah, mandub, gitu ya, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini ahkamul khamsah, gitu ya. Nanti teman-teman kalau ingin membahas tentang, bisa jadi mungkin tentang fikih atau lain sebagainya, bisa tuh di minggu depan tentang ahkamul khamsah ini, karena akan membahas 5 hal ini, gitu ya. Nah, kita akan sekarang akan membahas kulitnya terlebih
Nah, kenapa kemudian kita harus terikat kepada hukum syara? Ya karena ini konsekuensi di mana kita semua mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul? Betul. Suara saya ya ini menggema ini. Jelas? Jelas? Bisi vokalnya kurang jelas ya. Ya. Gitu ya. Karena kita beriman kepada Allah, maka kita itu memang harus terikat kepada hukum syara. Itulah kenapa dari pertemuan waktu itu bersama saya yang pertama kali yang membahas tentang keimanan, saya selalu berulang-ulang kali menerangkan tentang konsep iman atau akidah. Iman itu kan yakin dalam perspektif bahasa yang sederhananya ya. Tapi kalau akidah itu kan mengikat. Para ulama yang menyampaikan kepada kita dengan frasa akidah ini, gitu ya. Ulama itu ingin menyampaikan bahwa keimanan itu mengikat. Mengikatnya kemana? Ya ini kepada hukum syara. Maka setiap amalia perbuatan kita di dunia itu harus terikat dengan hukum syara. Nah itu yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Jadi iman itu bukan hanya sekedar kita yakin kepada Allah, tapi keimanan itu mengikat kita, bahkan sampai pada tahap aturan-aturan perbuatan, gitu ya. Kita lupa ya. Nah, konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini kelihatan enggak tulisannya? Kelihatan ya, insyaallah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti misalkan bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Benar? Karena kita tidak beriman kepada Allah. Kita tidak akan menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Allah. Seperti hanya misalkan kita dibantu oleh manusia, kita yakini terhadap si fulan. Kemudian si fulan ini memberikan bantuan yang luar biasa. Kita percaya kepada si fulan bahwa si fulan ini bisa membantu. Kemudian si fulan ini membantu kita. Maka setiap bantuan si fulan ini pasti dalam hati kita ada rasa terima kasih. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Normalnya demikian. Tapi ada tidak orang-orang yang kemudian mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka masih tidak bersyukur kepada Allah? Ada tidak? Ada saja yang seperti itu. Apa yang kemudian menyebabkan rasa syukurnya itu hilang? Karena keimanannya tidak benar-benar kuat, tidak benar-benar meresap ke dalam pikiran dan hati mereka, sehingga rasa syukur itu tidak mampu mereka keluarkan sama sekali. Gitu ya. Rasa syukur baik itu dalam bentuk perbuatan, baik itu dalam bentuk lisan, baik dalam bentuk pengamalan ibadah dan sebagainya, tidak ada. Gitu ya. Maka yang kedua, selain bersyukur atas segala nikmat Allah, menaati apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan konsekuensi keimanan. Karena iman itu akan selalu disandingkan dengan ketakwaan. Takwa itu artinya melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Lebih jauh lagi, takwa itu adalah rasa takut terhadap Allah untuk kemudian melanggar apapun yang Allah perintahkan. Gitu ya. Maka iman dan takwa itu akan selalu berdampingan. Bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, tidak ada jalan lain selain dia harus bertakwa. Maka aneh kalau misalkan ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi ternyata dia tidak bertakwa kepada Allah. Aneh, berarti ada konsep yang hilang dalam keimanan mereka. Ada konsep yang hilang dari keimanan dia. Karena sejatinya orang yang beriman pasti takwa kepada Allah. Gitu ya. Ini sudah pasti, sudah jadi keniscayaan. Seperti halnya kita, ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau mungkin yang sekolah-sekolah gitu ya, kemudian kita yakin terhadap ini teh guru atau ini teh si bos, itu si bos benar-benar si bos. Apapun yang kemudian diperintahkan si bos kepada kita, kita pasti akan nurut. Ataupun apapun yang diperintah oleh guru kepada kita, kita pasti nurut. Cek guru kerjakan PR, kerjakan. Cek guru misalkan olahraga, cek guru pulang. Atau misalnya tempat kerja, cek bos ngerjakan dikerjakan, cek bos ulah dikerjakan, jadi dikerjakan. Kenapa kita bisa sampai melakukan hal demikian?
mau itu mengerjakan atau tidak mengerjakan. Karena kita yakin yang di hadapan kita itu adalah misalkan guru kita atau misalkan bos kita. Yang kemudian kita percaya yakin bos ini akan memberikan feedback kepada kita. Baik itu mungkin gaji, kalau guru mungkin itu ilmu atau keteladanan dan sebagainya. Tapi ada orang yang kemudian mengaku beriman kepada Allah, mereka tidak mau bertakwa, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, itu yang menjadi masalah. Masalahnya di mana? Ya tadi, keimanan yang bermasalah itu yang harus diperbaiki di awal. Gitu ya. Maka barang siapapun di sini atau siapapun di luar yang kemudian mereka ingin berhijrah, awali dengan memperbaiki keimanan. Karena keimanan itu adalah rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika ada rasa cinta, baru kita akan ikhlas melaksanakan syariat, aturan-aturan. Contoh misalkan kita di tempat kerja, ya bagi yang sudah bekerja atau yang masih sekolah di sekolah. Kalau kita misalkan memang memiliki rasa cinta terhadap sekolah atau mungkin terhadap lingkungan kerja, kantor dan sebagainya, kita cinta gitu ya. Kita ingin memelihara itu supaya karena itu dianggap sebagai tempat kita mencari nafkah dan sebagainya. Maka apapun aturan yang kemudian dikeluarkan untuk kita, selama itu tidak menzalimi kita, itu kita pasti akan menerimanya dengan ikhlas. Misalkan aturannya harus datang jam 7 meskipun rumah kita di Pangalengan. Gawe misalkan di Dago masuk jam 7 pasti bakal diudak. Berangkat dari Pangalengan jam 4 gitu ya. Tiris-tiris oke datang, hujan oke datang, dijas hujan dan sebagainya. Kenapa kita bisa melakukan hal demikian? Ya karena kita cinta terhadap pekerjaan kita, terhadap perusahaan kita. Maka dengan kecintaan itu, aturan yang seharusnya memberatkan kita itu menjadi ringan. Gitu ya. Laki-laki misalkan yang sudah menikah, ya, laki-laki yang sudah menikah, misalkan enak rebahan, main HP, main Mobile Legend, PUBG dan sebagainya atau apapun game itu di handphone gitu ya, atau lagi nonton, kemudian tiba-tiba istri bilang, ya, pang moekeun popoean. Kalau orang kerenahnya, sekalian disimut, gitu, jadi pang moekeun popoean. Lamun lain karena cinta ka pamajikan, niscaya orang mau daek bangkit di tempat tidur. Benar tuh? Tapi karena sayang kepada istri, cinta kepada istri, maka kita bangun, simpan HP, bangun. Bagi yang sudah punya anak juga demikian. Anaknya misalkan buang air besar, mau buang air besar, meskipun kita lagi ngapain, lagi enak, itu lagi santai, karena rasa cinta kita terhadap anak, maka kita mau melakukan ngombehan, gitu ya, ngombehan budak dan sebagainya, itu kan rasa cinta. Nah bayangkan ada sesuatu, ada hal yang lebih besar daripada itu semua, daripada keluarga kita yang memberikan kita kehidupan saat ini. Kalau misalkan kita tidak cinta kepada Allah, maka kita akan berat melaksanakan aturan-aturan Allah. Gitu ya, akan berat. Tapi lamun didampingi itu cinta, maka menjalankan peraturan-peraturan Allah tadi itu akan sangat mudah. Kita akan merasakan keikhlasan yang luar biasa. Nah itulah yang kemudian maka penting bagi kita untuk memperkuat keimanan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini menjadi fondasi. Lir ibarat bangunan mah, kita fondasi awalnya ditanam misalkan 1 meter 2 meter ke dalam supaya mulai gempa teh teu hancur dan sebagainya. Itu fondasi keimanan tuh. Bagaimana kemudian kita akan mentaati Allah, mentaati syariat Allah kalau misalkan kita tidak cinta kepada Allah? Pasti akan sulit, gitu ya. Nah, kemudian keimanan kepada Al-Quran, mengimani segala sesuatu yang tercantum di dalam Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, terus mentaati apapun yang tercantum juga di dalam Al-Quran. Karena kita yakin bahwa Al-Quran itu memang kalamullah, datangnya dari Allah, dibawa oleh Rasulullah. Kita sudah membahas itulah di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan 1 sampai 4 mungkin kalau tidak salah membahas tentang keimanan gitu ya. Kemudian keimanan kepada Rasulullah SAW itu mengikuti apapun yang dibawa oleh Nabi, kemudian menjadikan Nabi sebagai uswah, teladan gitu ya untuk kita. Coba bayangkan, kalau bukan karena uswahnya Rasulullah, teladannya Rasulullah, gitu ya, kita mau bagaimana melaksanakan sholat?
beribadah kepada Allah. Kita mau bagaimana bertindak baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau bertindak baik kepada istri kita di rumah? Kalau bukan karena uswah dari Rasulullah SAW. Gitu ya. Orang-orang barat tidak punya gitu ya tujuan yang harus mereka ikuti. Seseorang yang harus mereka ikuti, bingung mereka ketika ditanya harus seperti apa, harus kemana arahnya. Mereka mencoba-coba. Bahkan ada satu buku di barat yang membahas tentang kesuksesan rumah tangga. Di cover bukunya itu ditulis, ini adalah pengalaman dari 7 kali kegagalan rumah tangga. Penulisnya 7 kali gagal berumah tangga. Bayangkan. Tapi belum tentu yang ke-8 yang ditulis di bukunya itu berhasil juga. Karena memang tidak memiliki patokan. Nah kita memiliki patokan, kita memiliki suri teladan. Siapa? Rasulullah SAW. Mulai masuk kamar mandi ada contohnya di Islam. Rasulullah mencontohkan. Sholat pasti, zikirnya pasti, sholawatnya pasti, kemudian saumnya pasti. Bahkan sampai pada tatanan masuk ke negara, ranah negara, mengatur urusan ekonomi, mengatur urusan sosial, politik dan sebagainya ada dalam Islam. Rasulullah mencontohkan. Maka apa yang kurang dari Rasulullah? Nggak ada. Kita itu punya segalanya dalam Islam. Maka sungguh heran kalau ada orang yang kemudian mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah SAW, tapi mereka masih bingung dalam menjalani kehidupan. Masalahnya di mana? Masalahnya pasti karena mereka tidak memperdalam Islam. Sudah pasti. Gitu ya. Maka tidak ada jalan lain bagi kita selain memperdalam Islam. Kita tidak bisa memperdalam Islam hanya dalam sektor kulitnya saja, tapi harus masuk ke dalam intinya. Nah, itulah kemudian pentingnya kita belajar tentang syariat Islam. Gitu ya. Nah, kemudian keimanan kepada akhirat, seperti kemudian meninggalkan perbuatan dosa, karena akan berimplikasi atau berakibat kepada siksanya di akhirat. Kan kita tidak mau ya, selama ini kita menghindari dosa-dosa itu. Gitu ya. Mungkin kalau saat ini teman-teman sudah ngaji, keluar dari sini tawaran cai minuman misalkan Jack Daniel, vodka, kemudian apalagi minuman ini tuh banyak gitu ya. Kita pasti akan menolak. Kenapa? Karena kita khawatir dosa. Gitu ya, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyiapkan bekal terbaik berupa amal salih agar mendapatkan kenikmatan surga di akhirat kelak. Siapa di sini yang tidak mau masuk surga? Semuanya juga pengen masuk surga. Bahkan di antaranya, kenapa kita kemudian hadir pada majelis ini meskipun hujan di sana, hujan deras di luar, di antaranya karena ingin mendapatkan ridho Allah supaya bisa memasuki surganya Allah. Ada kemudian orang-orang yang dilarang oleh orang tuanya untuk ngaji, tapi tetap datang ke sini. Ada kemudian orang yang kemudian mungkin dihalang-halangi oleh keluarganya, oleh istrinya misalkan. Wah, hujan ya, tong ieu bae we minggu depan. Ada yang seperti itu. Tapi tetap datang, alhamdulillah. Gitu ya. Itu merupakan sebuah perjuangan untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau orang-orang di Palestina, ya saudara-saudara kita di Palestina berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka, gitu ya, melindungi tempat tinggal mereka, melindungi Masjidil Aqsa dengan darah mereka, dengan kemudian nyawa mereka. Kita mah di sini hanya butuh waktu yang dikorbankan. Untuk apa? Untuk belajar, gitu ya. Di dia mah karena hujan cai, di Palestina mah hujan roket, hujan bom. Cai kecelakaan sirah, cai ngucur. Roket kecelakaan sirah, hancur sama kawan. Mau bersisa gitunya. Bayangkan itu perjuangan kita mah hanya segitu. Kenapa dengan perjuangan yang seperti itu kemudian bisa menyebabkan kita lalai, bisa menyebabkan kita berleha-leha, bisa menyebabkan kita malas. Coba mulai saatnya di reset lagi mindsetnya. Kalau misalkan teman-teman gitu ya, nanti ada timbul rasa malas untuk kemudian belajar Islam, untuk kemudian mengikuti kajian. Di reset mindsetnya bahwa urang mah teu sapira ieu mah dibandingkan perjuangan para mujahidin misalkan, para pejuang Palestina atau dimanapun orang-orang Islam berdiri saat ini dan mendapatkan siksaan dari lingkungan mereka. Ada etnis Rohingya, ada Muslim Uighur di Cina,
kemudian saudara-saudara kita di Pakistan, saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, Irak, Iran dan sebagainya. Semuanya juga membutuhkan perjuangan. Nah, kita perjuangannya hanya segini. Hanya menembus, menerobos hujan di luar sana dan rasa dingin mungkin ke depannya, karena memang kita sudah memasuki musim hujan ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak ingin belajar ke depannya ya. Nah, ini adalah konsekuensi keimanan. Nah, kalau berbicara keimanan pasti ada kekufuran. Karena lawan dari iman itu adalah kufur. Lawan dari kufur itu adalah iman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengaku beriman, di luar sana ada orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, disebutnya kafir. Nah, selain orang mukmin adalah orang kafir secara pasti dan tidak ada setengah mukmin, setengah kafir. Eta kumaha tuh kan anu munafik? Eta lain setengah mukmin, setengah kafir? Tidak, mereka tetap tergolong mukmin, tapi mereka disematkan golongan lagi namanya munafik. Gitu ya. Orang-orang munafik dari zaman Rasulullah juga ada tetap. Di ayeuna leuwih loba gitu ya. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah banyak. Bahkan di perang Tabuk kalau tidak salah. Perang Tabuk. Di perang Tabuk itu masjidnya orang kafir, orang munafik itu sampai dibakar oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Jadi mereka mendirikan masjid. Kalau orang lain mendirikan masjid itu untuk ibadah, untuk syiar Islam. Mereka membangun masjid untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Bayangkan, kita kan kurang ajar pisahnya merencanakan menghancurkan Islam dari dalam. Gitu ya. Kemudian orang-orang yang ingin ikut perang Tabuk itu semuanya dihasut supaya tidak ikut perang Tabuk. Karena pada perang Tabuk itu disebutnya perang Usroh, perang yang sulit. Kenapa pada disebut perang yang sulit? Pertama, dari sisi anggaran memang tidak mencukupi. Kemudian dari sisi seperti pangan ya, perbekalan itu juga tidak mencukupi. Ketiga, saat itu cuacanya sedang sangat panas, kemarau. Keempat, ini yang paling membuat orang-orang menjadi bingung mau pergi perang apa tidak. Karena alasan keempat ini adalah kurma mau panen. Lamun ditinggalkan eta kurma berarti teka panen. Lamun teka panen jadi busuk, jadi buruk. Kan lebarnya. Nah, itu tuh jadi goncangan yang sangat berat itu bagi kaum muslimin pada saat itu. Ini itu. Jadi ditambah nggak ada perbekalan dan sebagainya, keuangan sulit dan sebagainya. Luar biasa. Sampai di sana terjadi ada hikmah di mana Umar dan Abu Bakar itu berlomba-lomba berinfak. Untuk apa? Untuk perang Tabuk ini. Umar berinfak setengah dari seluruh hartanya. Diinfakkan kepada kepada Rasulullah SAW untuk membiayai perang Tabuk ini. Kemudian Abu Bakar itu berinfak seluruh hartanya. Bayangkan, berinfak seluruh hartanya sampai Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kalau engkau menginfakkan seluruh hartamu, lalu apa yang tersisa untuk engkau dan keluargamu?" Jawabannya luar biasa Abu Bakar. Yang tersisa untukku adalah engkau ya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Tidak akan terucap dari lisan seseorang dengan ucapan seperti itu kecuali dengan keimanan yang sangat kuat. Kita bisa tidak mengucapkan kalimat seperti itu sekarang? Aya tuh misalkan teh dina dompet 200.000, ngan 200.000 na deui. Kemudian dikeluarkeun karena ieu kanggo infak, kanggo membiayai makanan misalkan di minggu depan 200.000 na disumbangkeun. Wah, atoh ka abang mah gitu ya. Panitia atau. Tapi kita bisa tidak seperti itu? Belum tentu. Pabelit kadang-kadang banyak, aduh, kurang isukan bekal, kumaha, makan, kumaha dan sebagainya. Gitu ya. Tapi orang-orang yang kemudian keimanannya sangat kuat, gitu ya, bisa sampai melakukan hal demikian. Sampai Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa mulai hari ini saya menjadi tahu bahwa sampai kapanpun saya tidak akan bisa melampaui Abu Bakar dalam masalah infak dan sedekah. Karena sudah terlalu luar biasa Abu Bakar itu di mata Umar. Ada juga Utsman bin Affan yang kemudian menyumbangkan 900 unta, bayangkan. 900 unta itu lebih mahal dibandingkan sapi kan? Jadi disumbangkan 900 unta.
300 kuda perang. Berikut peralatan perangnya seperti tombak, pedang, baju zirah dan sebagainya, itu Utsman. Kurmana geus teu kapalang geus teu itu Utsman bin Affan. Luar biasa. Kalau bukan karena keimanan, niscaya tidak akan mungkin melakukan infak yang seluar biasa itu. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum syara, maka kita akan awali dengan perjalanan Nabi Adam alaihi salam. Pertanyaannya, kenapa kita akan membahas Nabi Adam? Ada yang tahu? Kenapa ketika berbicara hukum syara kita akan membahas tentang Nabi Adam? Ada yang tahu? Silahkan. Kenapa harus membahas Nabi Adam? Ingat, aturan Allah itu dibuat untuk siapa? Manusia. Sedangkan manusia itu awalnya adalah Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Bahkan lewat penciptaan Nabi Adam ada dosa yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya. Apa dosanya? Nah, ini. Surah Al-Baqarah ayat 34. Coba Ridwan dibaca. Kebaca enggak? Baca ya. Ini pakai ini biar enak. Sok baca wes sintari. Terima kasih. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa tentang dosa pertama kali yang yang dicatat dalam Al-Quran. Dosa pertama kali itu dilakukan oleh iblis, gitu ya. Iblis itu adalah golongan jin, ya, golongan jin. Iblis itu adalah golongan jin yang kemudian mereka itu memang sudah terkenal di masa itu. Tidak ada satupun daratan di muka bumi, ya, sejengkal tanah pun yang tidak pernah disujudi oleh golongan iblis ini. Jadi iblis malah ngomongkan soal amalia ibadah. Motor. Kalau misalkan ngobrolkan soal amalia ibadah dibandingkan kita semua, bisa jadi kita mah kalah sama iblis. Karena iblis mah ibadahnya luar biasa. Satu hal yang membuat iblis itu kemudian menjadi musuh abadi bagi bagi umat manusia adalah sifat ini nih. Aba wastakbar. Apa aba wastakbar? Abai dan takabur. Nah, ini yang kemudian menjadikan iblis itu diusir dari surga, diusir dari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan menjadi musuh abadi bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman. Gitu ya. Gara-gara apa? Aba wastakbar. Aba ini sifat abai. Kenapa kemudian sifat abai ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sehingga ini menjadi dosa yang bisa dikatakan dosa yang sangat besar. Kita lihat siapa yang iblis ini abaikan. Kira-kira siapa yang iblis abaikan? Ketika Allah menyuruh seluruh makhluknya yang ada di akhirat pada saat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Siapa yang iblis abaikan? Hah? Siapa yang iblis abaikan? Allah. Bayangkan nu diabaikan ku iblis teh Allah. Bagaimana kemudian ini tidak menjadi dosa yang sangat besar sehingga iblis dikeluarkan dari surga? Itu dosa yang pertama, abai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi iblis mengabaikan. Pada akhirnya Allah menghukum dia. Kemudian selain abai, dia juga takabur. Gitu ya. Wastakbar ini akar katanya sama seperti akbar. Akbar tahu artinya apa? Besar. Allahu akbar. Allah maha besar. Nah, wastakbar ini dia itu seakan-akan membesarkan apa? Membesarkan dirinya sendiri selain Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Gitu ya. Padahal kalau kita cermati
di dunia ini tidak ada yang layak untuk menyombongkan diri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah layak untuk menyombongkan diri? Karena segalanya ada pada diri Allah. Yang mampu menghidupkan orang mati, yang mampu mematikan orang hidup, yang mampu memberi rezeki, sehat, sakit dan sebagainya itu Allah. Kita manusia tidak bisa. Maka apa yang kemudian bisa kita sombongkan? Gak bisa. Makanya sombong itu menjadi sesuatu dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan takabur. Gitu ya, yang dikatakan di sini wastakbar ini takabur. Membesarkan diri dia, kemudian dia itu menolak kebenaran dan dia meremehkan manusia. Maka kalau ada siapapun di antara kita semua, kemudian ada orang yang mengajak kita untuk ngaji, mengajak atau mengoreksi kita untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, ya, mengarah kepada jalan Allah, mengarah kepada jalan hijrah, kemudian kita menolak, kemudian kita meremehkan dia, maka itu sudah termasuk takabur, sama seperti yang iblis lakukan. Itulah yang kemudian kenapa sombong itu benar-benar tidak ditolerir, gitu ya, dalam Islam. Apalagi kalau misalnya kesombongannya itu meremehkan manusia, gitu ya. Ini penting buat teman-teman sekalian dicatat supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada jurang ini. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Furqan ayat 30 kalau tidak salah, silakan nanti bisa teman-teman cek. Rasulullah itu mengadu kepada Allah. Bayangkan Rasulullah mengadu kepada Allah, gitu ya. Bahwa kata Rasulullah, wahai Tuhanku, umatku itu sudah mengabaikanku. Disebutnya mahjuro, mengabaikan. Mengabaikan di sini seperti apa ya? Kalau ini abai itu abai menolak ya, abai menolak. Kalau yang ini, kalau mahjuro di sini mengabaikan, tidak menganggap, tidak menganggap Rasulullah SAW. Dalam artian mahjuro di sini adalah ketika Rasulullah menyampaikan risalah Rasulullah itu sampai kepada kita, kemudian kita itu abai terhadap risalah tersebut. Misalkan kata Rasulullah, kata Allah misalkan wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan zina itu seperti ini, merusak nasab dan sebagainya. Kemudian kita abai, kita tetap melakukan zina padahal kita tahu zina itu haram. Kita abai terhadap judi misalkan padahal judi itu haram, tetap kita lakukan. Nah, itu yang dikatakan mahjuro, gitu ya. Bayangkan umat Islam, umatnya Rasulullah yang kemudian mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah, diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka mahjuro, abai terhadap Rasulullah dan Al-Quran. Ya, berarti kalau kita abai terhadap syariat Allah, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada aturan Allah, kita tuh sudah menjadi golongan orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, karek kumanusa babaturan orang, ya, diadukan karena kesalahan orang, diadukan ke Allah geus ketar-ketir. Iya Rasulullah bray, ngadukeunna. Apa tidak ngeri ketika Rasulullah, orang yang mampu memberikan syafaat kepada kita, mengadukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ngeri harusnya. Itu ya, pahamnya sampai sini ya, terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 345. Kemudian apa konsekuensi keimanan kita kepada Allah, kemudian kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, dan juga kepada akhirat, yaitu keterikatan sepenuhnya kepada seluruh syariat Islam. Ingat, keterikatan sepenuhnya terhadap seluruh syariat Islam, tanpa nanti, tanpa tapi. Teu bisa dikengke. Teu bisa dikengke. Engkewe lah, lamun usia urang geus sakieu, lamun usiana masih kene bisa atau masih tepi. Coba lamun teu tepi kumaha? Kan? Tanpa tapi oke. Dalam artian misalkan kata Allah misalkan laksanakan kisos misalkan. Terus orang ngomong, tapi keheula da di Indonesia mah. Nah, tapi keheula da ieu mah lain ente masih teu sejalan jeung urang.
padahal Allah sudah memerintahkan. Maka keterikatan kepada syariat Islam itu tanpa nanti dan tanpa tapi. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadi berat bagi kita. Apalagi mungkin di lingkungan kita itu adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat, atau di lingkungan kita adalah orang-orang yang tidak mendukung terhadap syariat Islam. Itu menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Gitu ya. Arek futsal ya. Rek futsal, rek make celana panjang teh asa era. Da baturna mah make celana pondok. Bayangkeun erana ka manusia lain era ka Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kemampuan untuk berjalan berolahraga, yang memberikan kita kemampuan untuk bernafas setiap hari. Malah era ka manusia, era ka babaturana anu bisa jadi salatnya betul. Gitu ya. Nah, ini mindset ini yang harus dirubah dari kita, gitu ya. Bagaimana kemudian mindset ini berubah? Ya tergantung keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi. Berarti yang diperkuat itu apa? Keimanan kita kepada Allah. Gitu ya, termasuk dalam hal menjalankan syariat Islam. Oke, hukum perbuatan manusia. Yang namanya perbuatan itu apa? Ada yang tahu perbuatan itu apa? Definisinya? Atau berhubungan dengan apa? Ada yang tahu? Hah? Yang namanya perbuatan itu, gitu ya. Perbuatan itu adalah suatu aktivitas, ingat suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. Ini sudah dipelajari belum kemarin? Ada yang masih ingat? Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. Kebutuhan jasmani itu apa aja? Makan, minum. Itu kebutuhan jasmani. Kalau misalkan kebutuhan jasmani ini tidak terpenuhi, akan menyebabkan kematian. Makanya kenapa dalam beberapa kondisi untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, sesuatu yang diharamkan pun menjadi boleh untuk dimakan, menjadi halal untuk dimakan. Kenapa? Karena dapat menyebabkan kematian. Gitu ya, dapat menyebabkan penyakit yang luar biasa kalau misalnya tidak terpenuhi kebutuhan jasmani ini. Makan, minum, tidur, buang air besar, buang air kecil, itu semuanya kebutuhan jasmani. Ayah jadi yang can sare saminggu, kan? Pasti setiap hari tidur, meskipun mungkin telat. Kenapa kita tidur? Karena itu kebutuhan jasmani. Kalau tidak dilaksanakan, akan menimbulkan mudarat bagi kita. Misalkan badan menjadi sakit, sirah jalan, lamun tesare. Minggu lalu saya dihadapkan dengan audit cyber security di kantor. Untuk memenuhi audit itu ada beberapa syarat dokumen yang harus saya siapkan. Saya bergadang selama 3 hari, tidur jam 2 malam. Ya, pas hari audit, wah tekuat jangarna. Kenapa? Karena tidurnya jam 2, bangun jam 4, bangun jam 5, gitu ya. Karena tidur jam 2, bayangkan. Itu misalkan kalau kita tidurnya begadang, tidurnya larut malam, kurang tidur. Apalagi orang yang tidak tidur, gitu ya. Maka ada eksperimen, bukan eksperimen ya. Ada orang-orang yang kemudian punya punya psikologinya yang psikopat, gitu ya. Kalau teman-teman pernah masuk ke dalam deep web atau dark web, di sana banyak video-video yang menunjukkan orang-orang yang dijadikan percobaan, gitu ya. Mereka dibuat tidak tidur selama selama berminggu-minggu. Dan kenapa mereka bisa sampai kuat tidak tidur selama berminggu-minggu? Karena disuntikan obat-obat tertentu sehingga mereka tidak merasakan kantuk. Meskipun tidak merasakan kantuk, efeknya itu langsung terasa kepada tubuh mereka dan terasa pada psikologis mereka. Mereka yang bertindak seperti orang gila dan menyakiti diri sendiri. Bahkan badannya itu menjadi sangat kurus. Wah, luar biasa pokoknya. Gitu ya. Itu kalau misalkan dipaksa tidak tidur, itu kebutuhan jasmani. So teman-teman ayeuna secara tidak sadar pasti ngiceup kan? Tong ngiceup we salilasa menit. So, apa yang terjadi perih padahal itu kebutuhan jasmani. Kalau misalkan tidak dipenuhi, itu akan menimbulkan mudarat bagi fisik kita. Panon jadi garing gitu ya, jadi berem gitu. Itu kebutuhan jasmani. Nah, selain kebutuhan jasmani ada juga naluri. Naluri itu terbagi menjadi 3, ada yang tahu? Dalam Islam naluri terbagi menjadi 3, ada yang tahu? Naluri apa saja? Ada yang tahu? Naluri terbagi menjadi 3. Pertama ada ghorizah tadayun, kedua ada ghorizatul baqa, yang ketiga ghorizatun naum. Ghorizatul tadayun itu adalah ghorizah mensucikan sesuatu, mengkultuskan sesuatu.
Itu gorizah tadayun. Gitu ya. Gorizah mengkultuskan sesuatu, mensucikan sesuatu atau mengagungkan sesuatu ini berada pada setiap manusia, baik mereka yang beriman ataupun tidak. Maksudnya apa? Beriman kepada Tuhan, ini bukan kepada Allah tapi kepada Tuhan, ataupun yang tidak beriman kepada Tuhan, artinya ateis. Mereka punya naluri itu untuk mengagungkan sesuatu. Itu naluri yang pertama. Naluri yang kedua, gorizatul baqo, terkait pemenuhan keinginan. Ya, seperti misalkan ada dorongan rasa takut, ada berani, sedih dan sebagainya, itu berasal dari gorizatul baqo. Yang ketiga, gorizatun nau, melestarikan keturunan. Ya, terkait dengan rasa sayang terhadap lawan jenis, terhadap orang tua, kelak-kelakan. Nah, melestarikan keturunan, berrasa sayang terhadap orang tua. Ingat, ini naluri melestarikan keturunan. Ya, seperti rasa sayang kepada anak, itu melestarikan keturunan, bukan naluri meneruskan keturunan. Ya, tapi ini melestarikan keturunan supaya apa? Keturunan umat manusia itu terjaga, saling mengasihi satu sama lain. Itu gorizatun nau. Jadi jangan sampai salah dalam persepsinya. Nah, kebutuhan jasmani dan naluri ini, gitu ya, kebutuhan jasmani dan naluri ini harus dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan. Kalau kita lapar, kita makan, makan itu perbuatan. Kalau kita haus, kita minum, minum itu perbuatan. Kalau kita mules, kita ke air itu perbuatan. Gitu ya. Nah, perbuatan-perbuatan inilah yang kemudian nanti akan selalu terkait dengan benda dan akan selalu diatur oleh syariat Islam. Jadi setiap perbuatan itu akan selalu terkait dengan benda. Nanti akan kita bedah ya satu persatu. Nah, ketika berbicara hukum, maka hukum itu akan terbagi dua. Ada hukum yang bebas atau yang terikat. Pertanyaannya adalah, hukum perbuatan manusia itu bebas apa terikat? Gitu ya. Perbuatan manusia itu hukumnya bebas apa terikat? Bebas itu berarti hidup tanpa aturan. Apa seperti itu manusia? Tidak. Manusia perlu aturan. Lebih dalam lagi, yang namanya manusia itu ada orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Orang yang tidak beriman saja punya aturan, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala punya aturan juga. Aturannya yang seperti apa? Yaitu yang disebut syariat Islam. Nah, hukum tentang benda halal dan haram. Gitu ya. Dalam fikih gitu ya, ada sebuah kaidah, asal hukum dari suatu barang atau materi adalah ibahah. Ibahah itu apa? Mubah, boleh. Antum menggunakan handphone boleh apa tidak? Boleh. Hukumnya apa handphone itu? Mubah. Tapi kalau antum menggunakan handphone untuk judi boleh tidak? Tidak. Gitu ya. Handphonenya mah boleh, tapi aktivitas untuk melakukan keburukan dalam handphone itu tidak boleh. Slot gitu ya. Atau misalkan membuka website porno, nonton bareng misalkan website porno itu nggak boleh, gitu ya. Kan baheula mah ke sekolah mah meureun pernahnya ngerasaan nonton bareng di kelas, gitu ya. Meureun gitu nya, saya mah baheula pernah sih kayak gitu baheula. Nonton bareng gitu. Kan itu sebetulnya tidak diperbolehkan secara syariat. Kenapa ada orang yang melakukan hal tersebut? Karena mereka tidak paham tentang syariat Islam. Kalau mereka paham, mereka tidak melakukan. Tapi ada orang yang kemudian mereka tahu bahwa itu dilarang, tapi tetap melakukan. Kembali lagi pada keimanannya kepada Allah. Kalau keimanannya kepada Allah sangat tinggi, maka dia akan membatasi diri. Kalau keimanannya kepada Allah rendah, maka dia akan segera dimudahkan oleh dia. Gitu ya. Dah apa? Lalajo film bokep teh itu menang, tapi dilakukan. Kenapa? Karena keimanan kepada Allahnya, rasa cinta kepada Allahnya, rasa kepercayaan kepada Allahnya, keyakinannya itu begitu rendah. Akhirnya dilakukan. Paham ya? Nah, hukum asal suatu benda itu atau materi itu adalah ibahah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi antum silahkan gunakan barang-barang apapun yang bisa dipergunakan karena hukum asalnya mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau sudah ada dalil yang mengharamkan, baru tinggalkan. Kalau tidak ada, maka silahkan dipakai. Laptop boleh dipakai, handphone boleh dipakai, proyektor boleh dipakai. Laptop tidak boleh dipakai kalau untuk kemaksiatan. Jadi bandar judi online misalnya, bandar slot itu mana?
proyektor dipakai nonton film bokep, mana gitunya teu meunang. Gitu ya. Padahal masalahnya boleh. Gitu ya. Nanti akan ada pembahasan yang lebih lanjut terkait hadoroh dan madaniyah, gitu ya. Kan kalau sekarang lagi rame ya terkait apa namanya? Palestina dan Israel. Ada orang yang mengatakan bahwa kan Facebook ya produk Yahudi, gitu ya. Kemudian WhatsApp itu kan produk Yahudi, sekarang bahkan diakuisisi oleh Facebook, gitu ya. Kudu nama mana itu temenang pakai Facebook, kudu mana itu temenang pakai WhatsApp dan sebagainya. Nah, di sana nanti akan ada pembahasan tentang hadoroh dan madaniyah. Hadoroh itu apa? Madaniyah itu apa? Madaniyah itu terbagi dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, nanti akan ada pembahasannya, insya Allah. Tapi mungkin tidak di ngaji bareng, mungkin karena tidak pembahasannya di sini di kurikulumnya ya, gitu ya. Mungkin nanti di luar bisa kita bikin kajian khusus terkait hal itu tersebut, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hukum tentang perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syara, yaitu syariat Islam bagi orang-orang yang beriman. Mungkin orang-orang yang tidak beriman mah tidak terikat hukum syara. Oke, misalkan orang-orang tidak beriman memakai kerudung, gitunya bagi perempuannya silakan. Meskipun dalam Bible, dalam Injil itu juga ada perintah untuk berkerudung bagi orang-orang yang orang-orang Kristen. Jadi ya ada haramnya makan babi, haramnya minum minuman keras ada dalam Bible, dalam Injil, gitu ya. Cuman memang tidak dikaji seperti dalam Islam. Islam pun untuk mengkaji hal tersebut kan jarang-jarang mengkaji hukum syara. Kebanyakan orang-orang atau guru-guru kita, ulama-ulama kita hanya fokus pada aspek-aspek ibadah dalam menerangkan materi-materi Islam, tidak masuk ke dalam hukum syariat, tidak masuk ke dalam hukum syara, gitu ya. Karena ini sensitif kalau ketika membahas hukum syara, misalkan rentan pagedruk, rentan bertentangan. Padahal dalam masalah ibadah pun sama, banyak pertentangan. Pakai kunut atau memakai kunut, gitu ya. Itu ada yang seperti itu, gitu ya. Macam-macam gitu. Padahal hal-hal tersebut hal-hal yang sebetulnya tidak usah diperdebatkan. Nah, ini kaidah fikihnya. Asal dari perbuatan itu selalu terikat dengan hukum syara. Jadi kita dalam melakukan perbuatan itu harus selalu terikat dengan hukum syara. Termasuk makan dan minum. Itu terikat dengan hukum syara kan? Apa hukum syara makan dan minum? Hah? Hukum syariat dari makan dan minum apa? Hah? Makan? Ya, makan dan minum yang halal. Selain itu apa lagi? Apa? Doa, apalagi? Misalkan makan dan minum harus pakai tangan kanan, itu kan perbuatan. Kemudian minum tidak boleh berdiri kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, gitu ya. Meskipun itu tidak diharamkan secara mutlak ya, masih ada perbedaan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Gitu. Tapi secara kesehatan itu lebih baik duduk kalau minum. Kenapa? Supaya air itu langsung meresap ke dalam ginjal. Kalau misalkan minumnya sambil berdiri, airnya itu masuk ke kandung kemih langsung, dan ginjal tidak mampu meresap air itu ke dalam organ ginjal itu sendiri. Padahal ginjal itu membutuhkan air, gitu ya. Makanya lebih baik duduk, gitu ya. Untuk apa? Untuk kesehatan kita juga. Selain karena perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, dalam surah Al-Hijr ayat 92 dan 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawarabbika lanas'alannahum," maka demi Tuhanmu, gitu ya, ajma'ina amma kanu ya'malun, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Nah, ini berhubungan dengan pembahasan qada ya, gitu ya, bahwa kita itu pasti akan ditanya tentang perbuatan kita dahulu. Maka wajib terikat dengan hukum syara. Kalau kita tidak terikat dengan hukum syara, bayangkan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rek kumaha ngagibrina urang ditanya ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun di sekolah tengerjakeun PR ditanya ku guru, "Nah, mana tengerjakeun PR?" Kan luas. Gitu nya. Atau misalnya tempat kerja, "Nah, mana teh ngagawean eta?" Kan urang geus ditita. Urang kan bingung, aduh kumaha nya ngajawabna, aduh kumaha geumpeur ngajawabna teh karena urang salah. Kebayang teu ieu nu nanya Allah Subhanahu wa taala. Kunaon maneh baheula teu ngalaksanakeun syariat ieu? Kunaon maneh baheula teu ngalanggar? Mereka jawab naon?
Mereka jawab bahwa ya Allah, da abdi harita resep. Eta geus pasti dialungkeun ka neraka. Geus ngomong kitu mah ka Allah. Luar biasa. Kan teu mungkin oge urang ngomong gitu kan. Daripada kita nanti ditanya oleh Allah seperti itu, ya, ditanya oleh Allah demikian, lebih baik kita mencegah mulai dari hari ini. Stop hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan, dan stop hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa. Supaya apa? Supaya ketika Allah tanya itu kita selamat. Gitu ya. Jangan memancing di air keruh keur mah hirup urang teh lieur ditambah ku dosa. Nah, bisa jadi segala kesulitan hidup kita itu karena Allah tidak sayang kepada kita. Bayangkan, kalau Allah sudah tidak sayang mau gimana? Allah timpakan kesulitan itu kepada kita. Bagaimana kemudian supaya Allah bisa sayang kepada kita? Ya, laksanakan apa yang Allah perintahkan, supaya kita itu benar-benar dilihat oleh Allah. Hamba orang ieu mah taat. Dan antum jangan bangga dengan hal-hal yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan itu antum lakukan. Jangan bangga, karena itu memang sudah sebuah kewajiban. Antum bisa berbangga kalau antum bisa melaksanakan kewajiban dan juga ditambah hal-hal yang disebut sunnah. Baru antum bangga dan antum istiqomah. Ketika antum melaksanakan segala kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sudah Allah wajibkan, ingat hal-hal yang sudah Allah wajibkan dan antum lakukan, turun ridha Allah kepada antum. Tapi belum tentu sayangnya. Rahmahnya belum tentu turun. Bagaimana kemudian turunnya? Lakukan amalan-amalan di luar kewajiban, amalan-amalan sunnahnya dan istiqomah. Itu yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita gede yang kemudian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi anu wajib wae ge masih kena liut. Kumaha bisa dipikirkan disayangi oleh Allah? Ridho Allah lagi can turun karena kewajibannya belum tuntas, kewajibannya belum istiqomah. Tambah dengan yang sunnahnya, saumnya tuh, salat sunnahnya tuh, gitu ya, tahajudnya diperbanyak. Misalkan Kang abdi teh sanggup tahajud teh, misalkan anu sampai kudu 11 rakaat dan sebagainya tambah witir gitu nya, atau sampai 20 rakaat ke atas mah enggak sanggup misalnya gitu nya. Teu naon nu saeutik oge asal istiqomah. Allah itu mencintai amalan yang sedikit namun istiqomah daripada amalan yang besar namun belang betok. Gitu ya. Saeutik tetap istiqomah. Paham ya sampai sini ya? Terkait surah Al-Hijr ayat 993. Kita lanjut lagi. Mengapa harus bersegera menuju syariat atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Ini saya kurang tentang syariat Islamnya. Di judulnya mohon maaf. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Wasari'u, bersegera. Kata Allah Subhanahu wa taala, sok bersegera. Ini yang menyuruh Allah. Lain budi nugraha lain kahanan lain panitia ngabar lain. Ya Allah meminta, sok bersegera wasari'u. Bersegera naon kan? Cek Allah ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegera kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Gitu ya? Bayangkan, dan surga Allah teh geus nyita, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Dan surga Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Gitu ya? Yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang seperti apa? Yang taat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan dilaksanakan, kalau tidak, maka kalau misalkan dilarang, maka ditinggalkan. Itu yang takwa. Gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa yang kemudian mampu untuk bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah. Karena bagi orang-orang yang tidak bertakwa, mereka mana mau untuk segera menuju ampunan Allah.
dan ngalakukan amaliyah nage mau